laba sahamnya 300, laba ditahannya 300. Perbedaan antara harga yang dibayar oleh PAPS dan ekuitas yang diperoleh dalam SIS dialokasikan sebesar 30.000 ke persediaan SIS yang dinilai terlalu rendah dan sisanya ke goodwill. Ya, ini kita langsung ke goodwill aja supaya biar nggak ada amortisasi. PAPS melakukan penjualan sebesar 100.000 kepada SIS dengan laba kotornya sebesar 40.000 selama tahun 2020. Sementara selama tahun 2021 penjualannya 120 dengan laba kotornya 48. Setengah dari penjualan tahun 2020 masih terdapat dalam persediaan. Berarti ada yang belum diakui. Setengah ya. 24. Tahun 2020. Dan seperempat dari penjualan tahun 2021 masih terdapat dalam persediaan SIS di akhir tahun 2021. Lalu SIS berhutang kepada PAPS 17.000 di akhir tahun Desember. Berikut adalah laporan laba rugi, laba ditahan, dan laporan posisi keuangan. Yang pertama kali adalah menjurnal eliminasi dari penjualan dan HPP. Berapa? 120.000. 120.000 ada di soal. Karena ini tahun 2021, maka yang kita catat penjualan tahun 2021. Berapa penjualannya? 120. Jangan terkecoh gitu ya. Ini ya 120. Labanya 48. Kalau 2020 100.000 gitu ya. Jurnal kedua adalah menunda laba yang belum direalisasi. Menunda berarti kita ini boleh antara jurnal B dan C yang mana dulu terserah gitu ya. Tapi ini adalah yang menunda dulu. Berarti yang B unrealized. Unrealized profit. Ya, unrealized-nya adalah 48. Jadi laba di tahun 2021 itu kan 48 kan. Tapi dibilangnya apa? Seperempat. Iya tadi ada yang tadi. PAPS melakukan penjualan sebesar 120 kepada SIS laba kotornya 48. Dan seperempat dari penjualan tahun 2021 masih terdapat dalam persediaan, berarti ditahan seperempatnya. Berapa seperempatnya? 48 dikali 1/4. Makanya dapat 12.000. Ya, dapatnya 12.000 karena seperempat. Ya. Oke. Terus yang ketiga mengakui laba. Tadi 2020 kita ada laba. Ya. Labanya berapa? 40.000 tadi. Penjualannya 100.000. Labanya 40.000. Tapi yang tertahan masih setengahnya. Berarti yang kita boleh akuin yang setengahnya, 50%-nya saja. Berarti kalau 40.000 jumlah labanya, setengahnya berarti 20.000. Makanya pada saat kita menyesuaikan HPP atau mengakui laba itu 20.000, yaitu 40 dikali setengah ya. Jurnal keempat yaitu adalah mengeliminasi laba investasi dan juga dividen gitu ya. Dimana kita hitung dulu tahun 2020 net income-nya adalah 100.000, penjualan kita 100.000 gitu ya. Terus ditambah, jangan lupa ini ada perhitungan net income, maka kita tambahkan dengan unrealized profit di 2020 berapa? 20.000 karena kan cuma setengah, jadi kita nggak boleh ngakuin yang 40.000 tapi hanya setengahnya aja, jadi 20.000 dikurangin dengan unrealized profit di tahun akuisisinya 2021 gitu ya. Berapa? Karena seperempat jadi 12.000. 100.000 ditambah 20 120 dikurang 12 jadi income-nya 108. Maka kita catatkan income from SIS-nya 108.
Dividennya 50.000, dapatnya dari mana? Di soal ada, dicek di retained earning, ada dividen sis ya. 50. Dividen sis 50. Makanya saya bilang dikompilasi antara soalnya dengan Tabel. laporannya, Mm-mm. gitu ya. Oke, 50. Terus investment insanya berarti sisa 58. 108 dikurangi 50.000. Jurnal yang kelima mencatat eliminasi atau investasi pada 1 Januari, gitu ya. Capital stocknya 1 Januari 300.000. Di soal paling atas ada capital stock 300.000. Tapi retained earningnya dicek di laporan laba ditahan. Laba ditahan yang tadi. Laba ditahan awal ini adalah yang 1 Januari, makanya jadi 80.000. gitu ya. Sisanya itu dimasukkan ke dalam goodwill, gitu ya. Berapa sisanya? 30.000, karena tadi di atas 30.000, gitu ya. Makanya goodwillnya 30.000. Investment insisnya dijumlahin. Kalau tadi kalian di awal melakukan pembukuan, boleh gitu ya dari perhitungan pembukuan. Tapi karena ini langsung eliminasi, jadi dijumlahin aja dari capital stock tambah retained earning ditambah goodwill. Oke? Oke. Terus jurnal yang terakhir adalah reciprocal, utang piutang, account payable, account receivable. Berapa? 17.000. Sesuai sama yang di Soal. ya. Soal ada ya. Ada, Bu. Nih. Sis berutang tepat sebesar 17.000 di 31 Desember. Makanya account payable 17, account receivable 17. Baru dimasukin ke dalam laporan income statement. Sales ini dimasukin dulu ya, laporan PAP sama 100% sisnya. Dapatnya dari yang di sini. Ini dimasukin aja ke semuanya. Yang kita adjust itu adalah yang di sini. Sales karena tadi di poin A itu ada eliminasi HPP dan penjualan sebesar 120.000, maka pada saat dikonsolidasi jadinya 1.080.000. Income from Tambah. sisnya 108 harus kita eliminasi, konsolidasinya jadi 0. Cost of sales-nya PAPS 400, sis 200. Lalu pada saat kita jurnal, tadi ini 12.000 adalah unrealized profit di 2021. Ini 120 cost of sales pada saat penjualan. Kita mengeliminasi penjualan. 20.000 mengakui laba yang di tahun 2020, gitu ya. Oke, maka jadi 472. Depresiasi nggak ada yang berubah, ada expense juga. Jadi net income-nya totalnya 206. Lanjut ke retained earning, retained earning PAP 606, gitu ya. Terus retained earning sis 380. Ini kita hilangkan untuk yang sisnya. Net income-nya yang tidak ada berubah ya, karena kita ngambilnya dari atas. Iya, betul. Dividen karena kita menghilangkan yang sis, 50.000. berarti yang kita ambil hanya Yang PAP popnya aja, yang 100.000. Maka retained earning-nya 712. Oke. Baru dibuatlah balance sheet. Ini untuk yang cashnya, aset yang berubah ada di receivable tadi ya, ada utang piutang berkurang, inventory 12.000, dimana pada saat kita pencatatan tadi 12.000 ya, untuk unrealized profit 2021. Investment in sis ya, 20.000 yang sudah kita akui, 58 ini investment pada saat di awal tahun, gitu ya. 710 ini yang di awal tahun, gitu ya. Ini yang di akhir tahun, ini di awal tahun. Terus ada goodwill 30.000, jadi totalnya 1.930.000. Untuk liabilitas dan ekuitasnya, account payable berkurang karena ada utang piutang tadi. Ada liabilitas tidak berkurang. Common stock 300.000, kita eliminasi di sini 300.000. Retained earning-nya di sini kita ambil yang di atas 712. Oke, maka totalnya 1.930.000. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Kalau mau di